sektor P2 ya. Kenapa kita ngambil contoh, kenapa yang bahas PBB P2-nya banyak, Pak? Karena di Indonesia implementasi penilaian massal itu yang nyata-nyata diimplementasikan secara statuta itu ada di PBB sektor P2. Jadi sekarang kita coba mempelajari dan mempraktikkan apa yang teman-teman Pemda lakukan, kemudian kita evaluasi apakah yang mereka lakukan itu ideal apa enggak, dan kemudian apakah yang mereka lakukan itu ada substitusinya, ada penggantinya. Maksudnya gimana? Ya siapa tahu nanti teman-teman bisa menciptakan atau meng-create suatu metode yang lebih simpel dan lebih murah. Ini kurang berapa ya, Mas ya? Yang belum masuk ya, Mas ya? Biar di screenshot. Kurang satu, Pak. Kurang satu ya. Nanti kalau misalnya udah muncul semua, atau gini deh, minta tolong salah satu teman gadgetnya nyalain cuman untuk absen aja, untuk presensi aja. Satu aja, supaya gedap 29. Ada satu volunteer, satu aja, sebentar aja. Ya Pak, supaya masih genap 29 aja. Aduh, suara-suara apa tuh, Mas? Ada yang manggil maaf Pak, Mas itu notifikasi HP saya. Hah? Notifikasi HP. Oh, kok notifikasinya mendesak gitu ya? Biar bangun ya. Ya oke, udah siang. Kan Pak, itu suara siapnya Atta Halilintar Pak. Biar semangat kayak Atta Halilintar gitu Pak. Oh, yang kedengeran up-nya doang tadi soalnya. Oke, bentar ya, saya foto dulu ya. Kelas sebelumnya tadi lupa saya. Lupa ribet sama PAK. Bentar. Ada yang ketinggalan. Dulu. Malah hang. Oke, sambil nunggu saya absenin di aplikasi, ada pertanyaan nggak untuk pertemuan sebelumnya? Diskusi atau mungkin tentang tugas? Baru-baru ini banyak yang PM, mungkin mau didiskusikan di sini biar teman-teman yang lainnya ikut mempunyai masalah yang sama gitu, tapi nggak berani nanya, jadi terselesaikan bersama-sama. Silakan teman-teman. Mau bertanya Pak mengenai tugas? Iya, monggo Mas. Kemarin saya dapat info dari PJ juga kalau tugasnya itu nggak masalah ya Pak dalam bentuk tanah gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi yang namanya penilaian massal kan dua macam nih, dan untuk kepentingan penilaian massal itu bisa untuk nilai tanahnya doang, bangunannya, atau tanah dan bangunan. Tapi dalam konteks teman-teman punya cuman seluruhnya dalam satu kelurahan itu hanya nilai tanah, ya berarti nanti teman-teman membuat model penilaian massal atas tanah. Ya, model penilaian massal atas tanah. Tapi kalau ada bangunannya berarti properti, tanah dan bangunan. Jadi tergantung konteksnya bisa beda-beda gitu. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Saya tanya lagi boleh Pak? Boleh, silakan. Untuk tanah itu sendiri, kalau bentuknya itu tanah kapling itu bagaimana Pak? Kan tanah kapling itu kan banyak gitu Pak, tapi range harganya tentunya akan sama gitu Pak. Nah, ini tadi sudah ada yang nanyakan juga. Kalau untuk tanah kapling itu kan range harganya sama ya. Itu kalau misalnya teman-teman ngambil sampel di satu titik itu aja, itu nggak merepresentasikan satu area. Jadi saya sarankan untuk tanah kapling ngambilnya secukupnya aja. Secukupnya itu yang nilainya berbeda. Misalnya di hook nilainya lebih mahal daripada yang di tengah. Itu masih boleh. Cuman kalau misalnya dempetan harganya sama, sebaiknya jangan. Nah, karena ada prinsip namanya itu ketersebaran, mewakili setiap sudut area wilayah. Jadi kalau misalnya teman-teman cuman ngumpulin data di satu cluster, di satu coupling, itu tidak mencerminkan, nggak bisa mewakili satu area, hanya memperbanyak sampel aja, tapi tidak mewakili area. Nanti analisisnya akan kesulitan teman-teman. Kesulitannya kenapa? Karena ya itu gerombol dalam satu area aja. Kurang lebih gitu Mas. Tapi diusahakan menyebar Mas ya, diusahakan menyebar. Kalaupun misalnya coupling, cari yang karakternya beda. Misalnya tanah hook sama tanah tengah. Kalau misalnya sudah ada hook yang mewakili ya cukup satu aja.
Baik, Pak. Berarti boleh dalam satu kompleks itu, tapi kalau bisa Karakternya beda, yang karakter tanahnya beda, ada perbedaan karakternya. Misalnya tadi kan satu komplek ada 100 rumah, yang 50 adalah tanah yang tengah gitu ya. Itu kan karakternya sama dan kebetulan harganya sama, ya ambil satu. Karena kita mainnya sampel. Sampel, kita ngambil sampel atas wilayah yang karakternya sama. Kalau misalnya kasarnya gini aja deh. Dalam satu kelas ini saya pengen melihat preferensi kalian atas sudut pandang kalian atas mata kuliah penilaian massal. Kalau saya ambil sampelnya cewek semua kan tidak merepresentasikan satu kelas kan. Bisa jadi yang cewek sama cowok tuh punya gender itu mempengaruhi persepsi. Jadi ini analoginya sama kayak tadi. Kalau misalnya Mas ngambilnya sampelnya di kafling aja, berarti model yang Mas kembangkan tuh hanya berlaku untuk untuk populasi tanah kafling aja, nggak mewakili tanah kampung, tanah yang dekat sungai. Supaya mewakili semua berarti harus ada representasi atau perwakilan dari setiap karakter properti, karakter tanah ya dalam hal ini ya. Bentar. Ada lagi yang lain? Mungkin untuk kelas lainnya yang mungkin teman-teman ini disampaikan, saya belum sempat ngomong sama dosennya. Cuman teman-teman ini sounding aja, dicicil untuk dicicil untuk UAS, karena nanti UAS suruh ngumpulin data. Mungkin dosennya nggak nyuruh, cuman nanti daripada nanti kedangdapan di akhir disuruh cicil, karena UASnya pasti pasti nganalisis 30 data yang dicari sendiri, di area yang sendiri. Di aja nanti saya sampaikan ke dosennya lewat grup. Kemarin belum dapat respon soalnya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada saya buka ya. Izin, Pak. Oh ya, monggo, Mas Faro. Itu kan ada data jumlah kamar, Pak. Kalau untuk ruko berarti tidak ada ya, Pak? Yang untuk mata kuliah saya sekarang fokus ke residen dulu, Mas. Jadi kalau misalnya tanahnya disewakan, rumahnya disewakan, di skip aja. Tapi misalnya ada case kayak gini, itu rumah kos-kosan, tapi teman-teman nggak bisa mendapatkan properti residen yang lain karena misalnya transaksinya jarang di area itu, bolehlah itu dianggap residen. Jadi tergantung situasi aja, Mas. Saya fleksibel. Kalau misalnya Mas mau masang ruko di data saya nggak apa-apa, tapi dengan catatan dianggap residensial, walaupun kurang cocok sebagai residensial. Karena nanti mata kuliah properti properti komersil nanti bakal suruh ngumpulin data juga. Nah, daripada teman-teman double kan, ya sebenarnya sih kalau misalnya boleh, jadi teman-teman jadi ngumpulin data yang sama untuk 2 mata kuliah itu nggak diharapkan karena nanti teman-teman yang lain nggak fair buat teman-teman yang lain gitu. Jadi diusahakan residen. Itu experience-nya beda soalnya, Mas. Kita pengen ngasih experience ke teman-teman. Satu lagi, Pak. Data. Ya, monggo. Kan kalau di sini itu makamnya itu kan makam keluarga kan, Pak. Ini nggak ada yang namanya pemakaman umum. Nah, iya. Dikosongin aja, Mas. Untuk jaraknya dikosongin. Gimana, Pak? Jadi kalau makam keluarga nggak dianggap. Yang diminta di data yang kemarin saya sampaikan itu adalah makam umum atau makam wisata. Misalnya makamnya Wali atau makamnya Bung Karno. Kalau teman-teman yang di Blitar. Kalau itu makam keluarga, abaikan aja. Berarti nggak bisa dicari jaraknya, berarti isinya 0 di situ. Bukan 0, sorry. Kosongin, jangan 0 ya. Kalau 0 itu berarti rumahmu ada di makam. Ya, kalau 0, ya kan? Kalau nggak ada, berarti nggak ada makam di sekitar situ, berarti nggak bisa diukur. Oke ya. Kalau misalnya variabelnya nggak bisa dicari, jangan diisi angka atau karakter. Kosongin. Itu namanya null data 0. Atau tidak teridentifikasi, tidak terukur. Ya. Dampaknya apa? Pak? Gimana? Untuk tempat kerja itu gimana ya maksudnya, Pak? Tempat kerja biasanya soalnya kalau di sini kan acak-acak ya, Pak. Tempat kerja biasanya ini, Mas. Yang pertama adalah pasar, ya, pasar. Yang kedua adalah kalau di kota itu biasanya ada gedung pemerintahan itu loh, Mas. Kalau di Jakarta tuh CBD perkantoran. Ada area perkantoran yang di situ. Kalau misalnya ngacak, sama, kosongin lagi. Kosongin ya, jangan dikasih 0 ya. Oh, bisa saja 0. Orang kerjanya di rumah, Pak. Tapi ini konteksnya adalah ini ya, wilayah yang biasanya untuk kerja biasanya pasar, misalnya dia petani itu sawah,
Jadi dilihat karakter di daerah masing-masing. Kalau mayoritas PNS berarti kantor PNS-nya banyak kan di area mana? Biasanya kan ada di alun-alun kota. Di situ ada kantor pemerintahan kota, ada kantor-kantornya kan di samping-samping itu banyak tuh. Itu bisa dijadikan acuan. Tapi kalau misalnya nggak ada, kosongin aja. Ya. Tapi kalau misalnya kayak saya kan pernah punya rumah di Imogiri Timur ya. Di situ ada banyak daerah yang area UMKM tuh. Yang kulit-kulit itu namanya apa saya lupa. Itu kan orang kerja di rumahnya sendiri. Itu bisa diisi nol kalau itu. Karena dia memang kerja di rumahnya sendiri. Isi nol. Konteksnya ini ya, nangkap teman-teman ya. Tergantung karakter masyarakat atau tergantung karakter daerahnya masing-masing. Kalau Tangerang Selatan, banyak kan kerjanya di Jakarta, berarti tarik garis ke Jakarta. Titiknya di mana, Pak? Ya berarti teman-teman cari area yang mayoritas orang Tangsel kerja di mana. Bisa di Sudirman, bisa di Kuningan. Jadi nggak bukan sesuatu yang saklek titiknya. Jadi cari yang mayoritas. Kalau dia mayoritas pedagang, banyakkan pedagang ada di mana? Pasar A misalnya. Kalau dia mayoritas PNS, banyakkan kantornya di mana? Kalau dia mayoritas petani, banyakkan area pertanian di area mana? Daerah mana? Kurang lebih gitu, Mas. Kebanyakan ya? Oke. Oke, ada lagi yang lain? Saya izin bertanya, Pak. Iya, monggo, Mas. Kan Pak, ini rencana saya buat nambahin, mana tahu data transaksi sama sewa nggak ketemu. Saya rencana mau pakai data lelang. Nah, kemarin saya itu nanya ke bank, Pak, kan, Bank BRI. Itu katanya mereka cuma punya data nilai limitnya aja, Pak. Sementara kalau data penawaran yang punya itu KPKNL. Tapi kakaknya itu bilang kalau umumnya pasti naik-naik segini, kata kakaknya. Jadi kalau misalnya saya buat kisarannya dari yang dibilang kakak itu boleh nggak, Pak? Boleh. Tapi nanti jadi jadi data tambahan untuk analisis data ya. Nilai limit ke nilai tadi itu berapa persen? Nah, itu kan dirimu kan berarti wawancara tuh. Wawancara itu adalah cara metode ngumpulin data. Nanti disampaikan, dicatat di laporannya bahwa berdasarkan wawancara dengan pegawai KPKNL, biasanya nilai limit bank ke transaksi itu sekian persen. Nah, itu bisa jadi angka penyesuaian. Ini bagi teman-teman nanti yang KTTA-nya melakukan penilaian apapun ya, mau penilaian massal, individu, komersil, residen, setiap penyesuaian kalau bisa ada dasarnya, mau wawancara, mau dokumen, mau penelitian terdahulu, yang mau dokumen statuta, mau dokumen penelitian, yang saya sarankan ada penelitian dasarnya. Nah, tadi Mas bilang menurut pernyataan si A itu berarti kan hasil wawancara, sangat bisa digunakan, apalagi yang bersangkutan pegawai KPKNL ya. Bukan, Pak. Bukan, tapi bagian lelang di Bank BRI, Pak. Nah, bagian lelang itu kan berarti dia ekspertis ya, praktisi ya. Ya berarti kan dia sering menemui data lelang walaupun tacit knowledge namanya. Tacit knowledge itu adalah pengalaman. Dia sudah pengalaman kalau angkanya sekian ya paling naiknya sekian persen. Itu adalah informasi, tacit knowledge namanya. Nah, kalau teman-teman jadikan laporan itu udah jadi knowledge capture, menangkap pengetahuan ya. Pengetahuan itu ditangkap, diabadikan dalam dokumen tertulis. Oke itu Mas. Itu saudara atau teman itu dari bagian lelang bank? Temannya kakak. Temannya. Nanti bisa disampaikan di laporannya bahwa hasil wawancara dengan bla 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 kenaikannya sekitar sekian persen. Nggak harus angka pasti. Yang penting informasi yang teman-teman dapatkan adalah benar-benar dari dari sumber yang benar-benar ada gitu loh. Jangan ngarang. Di mata kuliah saya boleh salah tapi nggak boleh bohong. Contohnya nggak boleh bohong, nggak ada data ngaku-ngaku ada data gitu. Ada data tapi ngaku-ngaku angkanya dimain-mainin. Nggak apa-apa, nggak sesuai keadaan sebenarnya. Nggak apa-apa analisisnya salah, bukan analisisnya salah, analisisnya nggak ideal, tapi apa? Biar teman-teman punya sense, oh ternyata salahnya kendala tantangannya tuh ini. Biar nanti waktu di kantor teman-teman dulu udah pernah, tapi ada solusinya. Nanti solusinya kita bahas di kelas ini ya. Pokoknya teman-teman jangan sampai memanipulasi data. Data apa adanya di kelas saya nggak masalah. Nggak membuat nilai teman-teman jadi jelek. Oke? Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Udah? Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya mulai.
Nah, hari ini kita akan ngebahas terkait pembentukan basis data PBBP2. Apa itu pembentukan basis data PBBP2? Kita lihat lagi ini. Nah, ini teman-teman kalau misalnya googling ya, googling klik pakai kata lelang, kemudian tambahin kata pemetaan atau pendataan dan penilaian masalah, teman-teman bakal menemukan data seperti ini. Yang saya pengen tunjukin adalah angkanya. Ini kok nggak jalan? Oh, jalan. Aduh. Oke. Loh. Oke, yang saya pengen tunjukkan adalah angkanya. Lihat angkanya. 1 miliar. Belum muncul. Angkanya. 1 miliar. Yang ini nggak ada angkanya. Yang ini berapa ya? 1,7 miliar. Nah, teman-teman, ini kenapa saya ambil Kota Palu Timur? Saya dulu kan sudah pernah cerita ya ke teman-teman ya. Saya dulu dinas pertama adalah di kantor pelayanan PBB Kota Palu. PBB Palu, yang wilayah kerjanya nggak cuma Kota Palu waktu itu. Wilayah kerjanya itu Palu, Kota Palu dan Kabupaten Donggala sama Kabupaten Parigi Mutong. Kalau teman-teman yang Sulawesi mungkin pernah dengar ya. Nah, ini saya pengen nunjukin bahwa pengetahuan tentang penilaian pendataan dan penilaian masalah itu nggak murah. Ini contohnya, dilelang. Karena apa? Karena mereka nggak punya sumber daya untuk ini. Terus pertanyaan saya selanjutnya adalah, kok berani-beraninya mereka lelang? Karena mereka sudah melakukan yang kemarin yang kita diskusikan di pertemuan sebelumnya. Mereka sudah melakukan yang namanya cost benefit analysis. Di mana potensi pajaknya, tax potentialnya, potensi pajaknya itu lebih gede daripada biayanya. Kalau yang ini mereka udah bungkus biayanya langsung di angka. Kalau misalnya mereka mereka punya sumber daya, mereka bisa aja melakukan sendiri. Honornya untuk pegawainya mereka sendiri kan, tapi mereka harus melakukan yang namanya pembuatan rencana kerja. Nah, rencana kerja itu yang nanti ada angka-angkanya di situ. Setiap orang dibayar berapa, objeknya ada berapa. Misalnya objeknya ada 50.000 ya, ada 50.000, kemudian satu objek pendataannya itu dihargai misalnya 10.000, kemudian pemetaan peta dasarnya itu dihargai berapa, terus pemetaan pengukuran bidangnya per objek itu dihargai 5.000 misalnya, itu ditotal semuanya. Nah, ini karena mereka nggak mau repot dikerjain sendiri atau nggak ada alatnya, nggak ada aplikasinya atau nggak ada SDM-nya, maka mereka lelang. Ini kalau kakak kelas kalian pernah dengar namanya Al Hilal, dia udah jago. Kalau dia penempatan Pemda bisa jadi ini nggak dilelang ini, dia kerjain sendiri nih. Lumayan kan, 1,7 miliar itu biasanya sekitar 40%-nya tuh honor. 40% dari 1 miliar berapa? 400 juta teman-teman. Zaman saya dulu tuh gaji masih 2 jutaan, gaji saya itu sempat cuma THP atau Tekombe, itu cuma 2,8, saya ingat banget itu udah sama Tukin ya. Padahal katanya dulu Tukinnya Kementerian Keuangan gede banget ya, enggak juga. Dulu tuh sama aja, 2,8 tuh teman-teman itu bisa bisa dapat honor yang halal dengan mekanisme ini, metode pendataan dan penilaian. Nah, ini saya pengen membesarkan teman-teman, siapa tahu nanti ada teman-teman yang nyasar di Pemda. Jangan takut, yang namanya rezeki itu nggak tertukar. Walaupun statusnya Pemda, walaupun nggak dapat tukin yang yang tukin yang gede, teman-teman bisa dapat ceperan yang halal dengan cara ini, kayak pendataan dan penilaian. Kalau teman-teman punya menekuni pendataan dan penilaian massal, bilang ke Pemda, nggak usah dilelang, saya bisa ngerjain. Ini sekitar 40% ini jadi honor ini teman-teman. Nah, ini saya pengen nunjukin aja, sebenarnya kalau mau dipelajari benar-benar yang namanya penilaian massal itu gede duitnya. Dan teman-teman tahu di Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional yang di Jogja ya, jalan apa saya lupa, Kaliurang ke atas sana lah, dekatnya dulu saya pengen kuliah di ini Poltekkes, mau jadi perawat tapi nggak diterima gara-gara niatnya buruk ya. Kenapa? Karena di situ banyak ceweknya kan, kalau nggak salah Poltekkes tuh cewek sama cowok tuh 3:10 ya. Karena niatnya jelek malah keterima di STAN yang notabene kebalikan dari Poltekkes. Ceweknya cuma 3. Satu kelas 40 ceweknya cuma 3. Ya, gitulah ya. Jadi teman-teman kalau memilih sesuatu tuh niatnya harus tulus ya. Kalau nggak tulus tuh main-main seperti itu ya akhirnya dapat sebaliknya. Tapi ya saya bersyukur sih nggak keturutan di sana ya. Kalau keturutan di sana gimana ya?
Ya, gitulah ya. Oke, ya maksudnya nggak jadi dosen teman-teman lah ya. Nah ini saya saya pengen ngasih teman-teman apa namanya gambaran apa ya. Kalaupun nanti teman-teman penempatan di Pemda jangan takut yang namanya apa sih namanya rezeki nggak ada tertukar. Nih proyek-proyek halal banyak di sana. Proyek nggak halal juga banyak. Ya, tinggal teman-teman pilih ya. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas terkait pendaftaran, pendataan, dan pemetaan. Sebelum masuk ke situ, saya gambarin dulu sini. Jadi yang namanya data PBB itu ada dua kemungkinan. Data PBB. Data PBB. Gambarnya kalau anak IT ngerti ya, gini ya, gambar silinder ya, artinya bank data ya, database ya. Ini ada dua kemungkinan, sudah ada atau belum ada. Kalau misalnya belum ada, maka harus dibuat yang namanya pembentukan basis data. Pembentukan basis data. Data apa aja yang dibentuk? Yang dibentuk datanya ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah data spasial. Bahasa sederhananya peta lah ya. Yang ada koordinat-koordinatnya itu. Teman-teman udah belajar ilmu ukur tanah nggak? Coba Mas Bimo udah belajar ilmu ukur tanah nggak? Mas Bimo? Sudah, Pak. Pernah. Di situ buat peta kan? Plotting peta dan sebagainya ya. Ngukur-ngukur segala kan? Ngukur kampus kalau nggak salah. Ya kurang lebih begitu, Pak. Nah, itu adalah kalau dimasukkan ke sistem itu adalah database spasial. Yang kedua adalah database non spasial. Non spasial ini adalah data PBB. Non spasial itu adalah data yang teman-teman kumpulkan lewat Excel saya. Itu adalah data non spasial. Di situ ada data spasialnya sebenarnya. Koordinat X sama koordinat Y. Kalau diejawantahkan ditaruh di dalam di dalam peta, jadilah itu data spasial, ya. Data spasial itu yang terkait dengan peta bumi dan sebagainya. Bahasa awamnya aja ya. Kalau belum ada, buat data. Kalau sudah ada datanya, maka dimutakhirkan. Perlu ada pemutahiran data. Pemutahiran data. Nah, ini yang saya bilang kemarin, pemutahiran data ini idealnya minimal 3 tahun sekali. 3 tahun sekali, tergantung keadaan perekonomian. Kalau di kampung saya kayaknya nggak perlu 3 tahun sekali deh, karena perekonomiannya lambat, jadi harga tanah agak lambat naiknya. Mungkin bisa 5 tahun, 7 tahun. Tapi kalau untuk daerah perkotaan, sebaiknya 3 tahun sekali, karena apa? Inflasinya cukup tinggi. Kalau di sini nih ya, di Jurang Timur itu ya, saya cari rumah tahun 2009 tuh 200 juta dapat. Terus tahun berikutnya naik 300 juta. Tahun berikutnya naik jadi 400. Begitu terus. Sampai sekarang harga harga properti paling murah 1 miliaran di sekitar Jurang Timur. Padahal cuma tanah 60, bangunannya cuma 45. Gara-gara apa? Gara-gara spekulasi ya. Spekulan yang pengen yang jualan kampus tan sama jalan pintu tol plus gara-gara mudahnya ambil kredit bank. Ya, kredit bank itu menurut saya ya kita boleh berbeda pendapat ya teman-teman ya. Kredit bank kemudahan kredit bank itu membuat nilai properti itu terlalu cepat naik. Karena semua orang mampu beli dengan nyicil. Kalau misalnya orang nggak punya uang, nggak ada kredit bank, itu yang namanya harga tanah itu pasti naiknya pelan-pelan. Teman-teman belajar ekonomi kan, supply and demand kan. Kalau supply-nya banyak, demand-nya kurang, ya dia harganya otomatis nggak terdorong naik. Tapi gara-gara ada kredit bank, gara-gara ada spekulasi jalan tol, gara-gara ada spekulasi mahasiswa stan itu banyak, orang-orang akhirnya berani dia ngambil kredit gitu, ngambil tanah yang sebenarnya dia nggak mampu. Akhirnya apa? Harga tanah terangkat naik. Nah, itu teman-teman bisa pelajari di analisis pasar properti. Nah, idealnya 3 tahun sekali. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak ada ya? Jadi kalau misalnya nggak punya data, buat data. Kemudian kalau sudah ada data, sebaiknya dimutakhirkan atau diupdate lah bahasa sekarang ya, diupdate. Paling nggak 3 tahun sekali. Nah, pertanyaannya, jika suatu pemerintah daerah sudah punya data, kemudian terjadi bencana alam, longsor misalnya, kayak Kota Palu kemarin, kemudian servernya hancur, atau mungkin kebakaran, servernya kebakar, dan nggak punya backup, nggak punya server backup yang ada di tempat lain, benar-benar pure cuma satu server. Kira-kira dia melakukan update apa membuat ulang basis data? Oke, saya mau nanya karena jam ngantuk ya. Ya, semoga ini bisa memicu ketidakngantukan ya. Mbak Anissa ada?
Mbak Anissa? Ya, Pak. Suaranya belum terdengar, Mbak. Sudah terdengar belum, Pak? Kayaknya harus teriak-teriak nih, Mbak. Enggak mendekat aja ke PC-nya kali ya, ke laptopnya Sudah kali ya. terdengar belum, Pak? Oke, udah. Gimana, Mbak? Menurut Mbak, dia punya data tapi karena suatu hal datanya tidak bisa diakses, bisa servernya rusak, kena bencana banjir, longsor, kebakaran. Kira-kira dia melakukan pendataan atau melakukan pemutakhiran data? Ini A, pemutakhiran data, B, pendataan ulang, pembentukan basis data. Nah, ini anggap aja soal pilihan ganda ini. Pendataan ulang, Pak. Pendataan ulang ya. Kenapa, Mbak, pendataan ulang? Karena pakai kan logika aja. Hanya satu server aja kan, Pak? Karena dia tidak bisa mengakses datanya lagi. Oke, nice. Iya, karena. Sekarang Mas Mukhlisin. Mas Mukhlisin ada? Ada, Bang. Oke, Mas. Dia punya data. Datanya nggak rusak. Tapi dulu dia langganannya adalah aplikasinya misalnya Mapinfo. Kemudian Mapinfo discontinue. Discontinue itu apa ya? Tidak bisa diupdate lagi. Tidak bisa diupdate lagi. Ya kayak Office ya. Bukan Office, kayak inilah Microsoft OS, Microsoft XP lah ya. Windows XP lah ya. Itu kan discontinue tuh lah. Discontinue kan. Terus nggak ada lagi yang jual baru. Nah, kira-kira misalnya aplikasinya itu discontinue, apakah dia cukup melakukan apa sih namanya, melakukan pemutakhiran data atau melakukan pembentukan basis data, Mas? Case-nya seperti itu, kurang lebih. Menurut saya pemutakhiran data. Kan datanya masih ada gitu. Tapi aplikasinya discontinue nih, Mas. Dia memutakhirannya pakai aplikasi apa? Aplikasi yang lain? Itu aplikasinya nggak bisa diakses lagi gitu, Bang. Ya, ceritanya aplikasinya sudah tidak bisa ditambah-tambahin lagi datanya. Karena udah discontinue. Dia udah nggak bisa memperpanjang license gitu. Dia cuma bisanya view doang. Pakai aplikasi lain, tapi datanya kan masih bisa diakses gitu. Gimana cara ngaksesnya? Lo pakai logika aja, nggak usah saklek-saklek. Mungkin pemutakhirannya pakai aplikasi lain, terus datanya diambil dari aplikasi ini, Bang. Oke. Berarti pakai migrasi data ya istilahnya ya. Ya. Migrasi data dari aplikasi yang lama ke aplikasi baru. Kemudian kalau datanya bisa digunakan, bisa lakukan pemutakhiran data. Karena saya berbagi kasus nyata ya, praktis nih ya. Ada namanya daerah Kota Banyuasin. Pernah dengar kan? Daerah Sumatera sana. Dia punya data warisan dari DJP, Mapinfo. Tapi nggak bisa diakses. Karena pertama, nggak ada yang tahu passwordnya. Dia punya view doang. Bisa view doang gitu. Kemudian mau dibongkar pakai mekanisme yang ilegal nggak bisa juga. Akhirnya walaupun mereka punya data, mereka akhirnya membuat basis data baru. Jadi kata kuncinya adalah kapan suatu Pemda atau institusi itu melakukan pendataan ulang, kapan dia melakukan pemutakhiran data, tergantung aksesibilitas dia terhadap data itu. Kalau datanya nggak bisa diakses, melakukan pendataan ulang. Kalau bisa diakses, melakukan pemutakhiran data. Tapi bisa diakses pun ada syaratnya. Kalau misalnya lebih dari 70% datanya itu tidak update, sebaiknya melakukan pendataan ulang. Karena effortnya lebih besar daripada pendataan ulang. Kalau misalnya datanya lebih dari 70%. Pak, indikasinya gimana? Ini harus dilihat case per case. Biasanya itu kita ngelihatnya pakai peta Google Map. Nah, Google Map dibandingin sama petanya kita. Kalau di Google Map itu, kalau di peta kitanya itu belantara hijau, tapi di Google Map-nya udah banyak, ya kita simpulkan, nah ini mah nggak bisa pemutakhiran data ini, harus melakukan pendataan ulang. Karena gap-nya udah terlalu jauh antara data real sama data yang dimiliki. Nah ini, Pak, angka 70% dari mana? Ini benchmark dari yang dilakukan DJP ya, teman-teman, nggak ada literaturnya. Sama kayak kemarin, kalau kita ngomong objek non-standar yang luas bangunannya 1000 dan seterusnya, itu tidak ada literaturnya, itu hanya nge-benchmark dari statuta yang ada di DJP dan sekarang ada di Pemda. Oke, sampai sini kata kuncinya udah dapat ya teman-teman ya. Kapan pemutakhiran data, kapan pendataan ulang. Pendataan ulang itu kalau misalnya datanya nggak bisa diakses atau datanya terlalu usang. Bedanya sama data real itu sangat jauh. Itu pendataan ulang.
Kalau misalnya datanya nggak terlalu usang, datanya masih bisa diakses, itu bisa melakukan pemutakhiran data. Tapi teman-teman lihat, di sini ada dua data, ya, ada dua data. Bisa saja dia melakukan pendataan ulang spasialnya saja. Spasialnya saja. Karena data ininya sudah ada, tapi spasialnya tidak ada, maka spasialnya adalah pendataan, tapi pembentukan basis data. Sedangkan untuk yang data non spasialnya pemutakhiran data. Nih, ingat ya teman-teman ya, di sini ada dua basis data. Bisa saja saat memilih melakukan pembentukan basis data atau pemutakhiran data, bisa saja dua-duanya sama-sama pemutakhiran data atau sama-sama pembentukan basis data. Tapi bisa saja salah satunya saja. Non spasialnya pemutakhiran, spasialnya pembentukan basis data. Contohnya yang tadi saya sampaikan. Nah ini. Jasa pendataan dan pemetaan. Nah ini bisa jadi dia nggak punya peta. Makanya dia melelang jasa pemetaan. Itu berarti pembentukan basis data spasial. Jasa konsultasi pendataan dan pemetaan penilaian ZNT. Nah ini berarti bisa jadi penilaian ZNT. Kalau penilaian ZNT berarti dia sudah punya ZNT-nya, berarti bisa jadi dia hanya hanya melakukan pemutakhiran basis data. Oke, saya yakin pasti bingung karena bahasa saya sering kebolak-balik. Ada pertanyaan nggak di sini? Silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Kita sekarang berbicara yang huruf B dulu, yang pembentukan basis data. Ya, pembentukan basis data. Pembentukan basis data itu adalah membuat suatu basis data baru. Bisa data spasial aja, bisa data non spasial. Nah, bagaimana caranya? Nah, ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara pendaftaran. Dan yang kedua, ini yang pertama, yang kedua adalah dengan pendataan. Nah, kata kuncinya adalah pasif. Kalau pendaftaran, kalau pendataan itu aktif. Maksudnya gimana, Pak? Kalau pendaftaran, wajib pajaknya, fiskesnya pasif, diem. Fiskesnya. Yang nyamperin adalah wajib pajaknya. Pak, saya punya tanah, saya pengen daftar. Kalau pendataan, kebalikannya. Pendataan itu yang aktif adalah fiskesnya. Fiskesnya nyamperin ke wajib pajak. Dia door to door. Kalau teman-teman mau secara harfiah itu, kita datang ke lapangan, ngedorin pintu satu-satu. Pak, saya dari petugas pajak, pengen data rumahnya Bapak. Door to door aktif. Nah, kita sekarang bicara pendaftaran yang pasif dulu. Adalah inisiatif dari subjek pajak untuk melakukan pendaftaran. Bagaimana caranya? Dengan menyampaikan SPOP sama LSPOP. Nah, minggu lalu kita udah bicara siklus pendataan dan penilaian di PBP 5L kan, di mana SPOP dari DJP disampaikan ke WP, ya WP SPOP. Kemudian WP membalikan, kalau misalnya bla 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 jadilah SPPT PBB. Nah ini adalah official assessment. Kenapa? Prosedur atau SOP dari siklus perpajakan itu di-trigger dari si Fiskas. Nah, kalau yang ini dia mengakomodir sistem self assessment-nya DJP. Self assessment kan tahun 1983 itu ada reformasi perpajakan, teman-teman. Kalau dulu semua tarif pajak itu semua ketetapan pajak yang nentuin adalah otoritas pajak, dalam hal ini DJP. Kemudian tahun 83 walaupun undang-undangnya keluarnya 84 dan 85 itu ada reformasi perpajakan di mana semua inisiatif perpajakan itu harusnya self assessment atas kesadaran wajib pajaknya. Nah, konsep pendaftaran ini adalah merepresentasikan self assessment-nya self assessment-nya reformasi perpajakan tahun 83. Jadi wajib pajak dengan sukarela datang ke KPP, datang ke kantor Pemda untuk mendaftarkan wajib pajaknya. Dan konsep ini dipertahankan sampai sekarang. Loh Pak, bukankah semua Pemda itu sekarang sudah punya basis data? Nah, pendaftaran pasif ini bisa dilakukan saat terjadi objek pajak baru. Objek pajak baru. Maksudnya objek pajak baru gimana, Pak? Kan misalnya satu bidang tanah seperti ini nih. Yang punya A, ya. Kemudian A punya NOP 001. Kemudian dijual ke B. Nah, si B ini punya objek pajak baru. Misal, nomornya berapa, dia harus datang ke kantor pajak untuk mendaftarkan objek pajak barunya si B ini. Loh Pak, bukannya
B ini bagian dari A? Enggak. Saat dia terbelah kepemilikan dari si A, maka timbul objek pajak baru, bidang baru. Objek pajak baru atau bidang baru. Maka dia bisa sukarela datang ke kantor pajak untuk melakukan pendaftaran objek pajak baru. Kalau di pertambangan atau di perkebunan, ada wajib pajak yang membuka lahan baru untuk perkebunan, atau ada ditemukan sumber minyak baru, ditemukan sumber batu bara baru, maka dia mendaftarkan secara mandiri ke Direktur Jenderal Pajak. Ini pendaftarannya pasif. Pasif itu adalah Fiskesnya, pakai SPOP. Bagaimana cara melakukannya? Ya, persiapan, pelaksanaan, dan pekerjaan kantor. Ini teman-teman tinggal baca. Oke, kita review lagi. Data. Kalau datanya nggak ada, itu melakukan pembentukan basis data. Kalau misalnya datanya sudah ada, berarti melakukan apa? Melakukan pemutakhiran basis data. Ya, basis datanya ada dua, data spasial sama non spasial. Data spasial itu adalah bahasa awamnya adalah peta yang terkait dengan koordinat. Data non spasial itu kayak data wajib pajak, data komponen bangunan, data struktur tanah, itu adalah data non spasial. Kalau di Excel yang teman-teman saya bagikan ke teman-teman, data spasial diwakili dengan koordinat X dan koordinat Y. Selain koordinat X dan koordinat Y itu adalah data non spasial, ya. Kemudian untuk pembentukan basis data ada dua cara, secara aktif dan secara pasif. Secara pasif dengan konteks pendaftaran. Caranya adalah wajib pajak sukarela datang ke Fiskes dengan membawa SPOP. Ya. Supaya ini bisa terjalankan, Fiskes harus menyiapkan yang namanya tempat khusus, harus menyiapkan petugas untuk ngecek SPOP-nya, harus punya formulirnya, kemudian harus punya sistem atau sarana pencatatan. Biasanya sistemnya bernama SISMIOP. Sistem informasi SISMIOP. Sistem manajemen informasi objek pajak, SISMIOP. Nggak semua Pemda pakai SISMIOP, ada namanya SISMIOP NJ, New Generation. Ini yang mengembangkan adalah, kalau nggak salah namanya Kartens, PT Kartens. PT Kartens itu pemiliknya adalah Gito Wahyudi, itu kebetulan angkatan saya. Dulu dia pengembang aplikasi perpajakan di DJP, kemudian resign, dia membuat perusahaan dan meng-create duplikasi dari SISMIOP namanya SISMIOP NG, New Generation. Pelaksanaan berarti subjek pajak datang ke kantor. Pekerjaan kantor adalah ngecek wajib pajaknya, ngecek Fiskesnya, ngecek yang diisi lengkap apa enggak, benar apa enggak. Ya. Jadi teman-teman bisa bikin mind map tuh. Pendaftaran berarti pendaftaran itu dilakukan secara pasif, ada 3 step. Step pertama itu disiapkan oleh Fiskes, kemudian pelaksanaannya wajib pajak nyamperin Fiskes, terus yang ketiga Fiskes ngecek benar apa enggak yang diisi. Oke. Itu pendaftaran. Selanjutnya pendataan. Nah, pendataan aktif itu berarti Fiskes yang aktif menyamperin wajib pajak. Di sini ada 4 alternatif. Yang pertama, alternatif pertama itu adalah penyampaian SPOP. Berarti kita, Fiskes, nyamperin SPOP, door to door, nyebarin, Pak isi SPOP-nya, Pak isi SPOP-nya, Pak isi SPOP-nya. Yang alternatif kedua itu adalah identifikasi. Identifikasi itu berarti dia sudah punya peta yang menunjukkan letak relatif. Dia sudah punya modal. Kalau yang pertama, dia nggak punya modal sama sekali. Dia hanya punya nggak punya modal data sama sekali. Kalau yang identifikasi, dia punya modal peta yang sudah tahu letak relatifnya. Nah, ini kalau teman-teman di era sekarang itu berarti teman-teman bisa menggunakan yang namanya Google Map. Google Map itu kan sudah bisa menunjukkan letak relatif rumahnya si A, si B, si C kan. Cuman kita nggak tahu si A-nya itu siapa, si B-nya siapa, maka harus datang ke lapangan, ngecek. Pak, kotak rumah ini punya siapa? Oh, punya Bapak B. Kotak rumah ini punya siapa? Bapak C. Nah, itu disamperin door to door, tapi letak relatifnya sudah ada. Dan ini kalau pakai Google Map berarti sudah punya data spasial. Kata kuncinya teman-teman ya, kalau yang satu nggak punya modal apa-apa, dia nyamperin WP nggak punya modal apa-apa. Kalau identifikasi dia punya modal, sudah punya peta yang menunjukkan letak relatif. Jadi dia ke lapangan itu untuk mengidentifikasi bidang A punya siapa, bidang B punya siapa. Oke, lanjut ketiga, verifikasi. Verifikasi ini lebih modalnya lebih banyak lagi.
Selain dia punya letak relatif, dia sudah punya data PBB. Dia sudah punya data PBB. Jadi dia ke lapangan sudah punya si bidang A, punyanya si B, ngecek ke lapangan, benar nggak masih punyanya si B. Itu adalah verifikasi. Ya, ini lihat kata kuncinya ya. Kalau yang identifikasi itu dia punya peta tidak ada data, kalau yang verifikasi punya peta ada data. Dia ke lapangan ngecek datanya masih sama apa enggak. Kemudian selanjutnya yang keempat, pengukuran. Dia tidak punya letak relatif. Tapi dia punya data PBB. Maksudnya gimana, Pak? Dia hanya punya peta garis biasanya. Peta garis. Kalau teman-teman buka Google Map tuh pakai menu ini, Google Street. Jadi cuma kelihatan jalannya doang. Jadi nggak ketahuan si A punya rumah di sebelah mana, nggak ketahuan. Maka teman-teman bawa itu peta ke lapangan, untuk mengukur, melakukan pengukuran, dicek. Kalau yang identifikasi ini bidang petanya, letak relatifnya udah bisa digunakan untuk menebak ya teman-teman, menebak ukuran dari objeknya. Kalau yang pengukuran dia cuma punya peta dan datang ke lapangan untuk menggambar langsung petanya keadaan di lapangan ke peta. Tekniknya macam-macam, ada yang manual pakai kertas, ada yang pakai GPS, ada yang pakai drone kemudian di georeferencing ke aplikasi, kemudian pemetaannya dilakukan secara digital, macam-macam teman-teman tekniknya. Sebenarnya teknik-teknik pemetaannya itu teman-teman pelajari di ilmu ukur tanah idealnya. Kalau di 4 nanti ada mata kuliah namanya Sistem Informasi Geografis. Sedangkan teman-teman enggak, hanya saya kenalkan alternatifnya. Ya, jadi alternatif pendataan itu ada 4 teman-teman. Dan kata kuncinya sudah saya kasihkan ya, kata kuncinya. Oke, kata kuncinya dilihat modal yang dia miliki. Kalau nggak punya modal data sama sekali berarti alternatif pertama. Kalau cuma punya peta tapi sudah menunjukkan letak relatif itu pakai yang kedua. Kalau sudah punya peta letak relatif sama data PBB itu pakai alternatif ketiga. Kalau tidak punya letak relatif cuma peta tapi sudah punya data PBB dia pakai mekanisme pengukuran. Oke. Sekarang saya mau ngecek apakah yang saya sampaikan itu nyampe ke teman-teman apa enggak? Kakak Ara. Jangan diganggu dulu. Mohon maaf, berantem anak-anak saya. Oke. Mas Vincent. Coba mohon diulangin 4 alternatif kata kuncinya apa aja. Nah, itu aja. Monggo Mas Vincent. Seingatnya aja nggak apa-apa. Ini baru pendataannya teman-teman ya. Pendataan ya. Pendataan berarti mengumpulkan data. Belum penilaiannya. Penilaiannya itu adalah hal yang lain. Satu-satu deh. Mas Vincent, alternatif pendataan itu ada berapa, Mas? Kata kuncinya, Pak? Enggak, ada berapa dulu jumlahnya? Alternatifnya ada 4 kalau nggak salah. Oke, 4. Terus apa aja dari 4 itu? Pertama, persiapan. Oke. Kemudian? Terus pelaksanaan. Oke. Kemudian? Verifikasi dan pengukuran, Pak. Verifikasi ketiga, terus pengukuran. Oke, terima kasih, Mas. Oke, sekarang saya coba yang lain. Mbak Wija, ada Mbak Wija? Wijayanti? Hadir, Pak. Oke, Mbak Wija. Masih ingat nggak 4 alternatif pendataan itu ada berapa? Ada 4. Oke, 4. Udah sama berarti. Kemudian apa aja? Apa aja kan ya, Pak? Apa aja? Penyampaian. Terus, penyampaian apa? Apa yang disampaikan? Nggak apa-apa. Kalau nggak tahu ya udah skip. Nggak tahu, Pak. Oke, lanjut. Yang kedua? Oh, apa SPOP ya, Pak?
Oke, nice. SPOP atau LSPOP. Terus lanjut. Terus yang kedua ada identifikasi. Terus ada verifikasi. Oke, sama. Lalu ada pengukuran. Oke, nice. Sekarang saya mau nanya siapa lagi? Mas Sebastian. Mas Sebastian ini gaya-gayanya kayak Stalin ya. Potongan-potongan. Bercanda, Mas. Kata kuncinya, Mas. Perbedaan dari 4 alternatif pendataan ini apa sih, Mas? Kata kunci aja. Kalau yang penyampaian atau pantau itu dia nggak ada data sama sekali, Pak. Oke. Terus kalau yang identifikasi itu nggak ada data PBB-nya, Pak. Apa? Ada letak relatif tapi nggak ada data PBB-nya. Oke, ada letak relatif tanpa data PBB ya. Iya. Data PBB. Kalau yang verifikasi, stop, ganti yang lain. Kayaknya udah punya contekannya. Jadi harus cari mangsa. Nabila ada nggak? Nabila? Ada, Pak. Verifikasi, Mbak? Verifikasi itu ada letak relatif sama ada data. Letak relatif, ada data ya. Oke, kalau pengukuran? Pengukuran itu cuman peta garis, Pak. Jadi belum menjelaskan letak relatif, tapi ada petanya. Ada datanya. Oke, nice. Sekarang lanjut ke siapa ya? Trio ada, Trio? Hadir, Pak. Trio. Kamu ini yang punya rumah makan di Ceger itu? Enggak, Pak. Beda, Pak. Kamu tahu Trio kan yang di Ceger? Tahu kan? Nggak tahu ya? Kamu nggak tahu, Pak. Saya makannya di Kalmong aja, Pak. Yang murah, Pak. Oke. Charmili doang itu ya di situ. Oke, Mas. Saya mau nanya, Mas. Alternatif pendataan. Pendataan itu kan bisa untuk pembentukan basis data, bentuk basis data, kemudian untuk pemutakhiran. Mutakhir. Kira-kira dari 4 alternatif ini, mana yang nggak mungkin digunakan untuk pembentukan basis data? Kira-kira aja. Yang tidak mungkin itu verifikasi. Boleh dijelaskan? Kenapa? Karena kan dia sudah lengkap, Pak, datanya. Oke, nice. Karena dia sudah punya data peta dan data PBB. Jadi itu nggak bisa nggak cocok untuk daerah yang terminologi ini nggak cocok untuk daerah yang ingin melakukan pembentukan basis data. Oke, terima kasih, Mas. Terus ya, Pak, sama-sama. Mbak Mika ada nggak, Mbak Mika? Mbak Mika ada nggak, Mbak Mika? Mbak Dede. Mbak Mika ada? Apa panggilannya Mike ya? Mbak Mike? Ada, Pak. Tapi ada. Maaf sebelumnya, Pak. Suaranya agak kurang kedengar karena hujan, Pak. Dan nggak pakai handsfree. Oh iya, nggak apa-apa. Ya udah kamu nempel-nempel aja ke laptop. Oke, Mbak. Kalau pemutakhiran data, kalau untuk yang alternatif keempat, kira-kira yang dimutakhirkan data apa, Mbak? Pakai logika aja. Kira-kira yang dimutakhirkan data apa? Gini, Pak. Susah, Pak. Oke, ya wes lah kalau susah. Kamu beruntung sekali sih. Oke, next deh. Mas Mukhlisin ada nggak? Udah belum tadi, Mas? Belum ya? Udah, Pak, tadi. Udah ya? Kok udah sih? Apa lagi ya? Saya lupa nandain tadi. Mas Hilal udah? Belum, Pak. Oke, Mas Hilal. Mas Hilal, kira-kira untuk alternatif keempat ini cocoknya untuk pemutakhiran basis data atau pembentukan basis data? Keempat itu pemutakhiran, Pak, mungkin, Pak. Pemutakhiran. Yang dimutakhirkan data apa? Itu letak relatif, Pak. Kan belum ada letak. Nice. Spasialnya ya. Data spasialnya ya. Terus pemutakhiran ya? Yakin? Kan dia belum punya data spasial. Oh iya. Berarti basis data baru, Pak. Tapi khusus untuk yang letak relatif aja, Pak. Oke, nice. Jadi dia bisa pemutakhiran, bisa pembentukan data ya. Dalam hal dia belum punya data spasial,
Berarti dia pembentukan data spasial. Dalam hal dia sudah punya sebagian, berarti dia pemutahiran. Oke, nice. Oke. Yang penting teman-teman loginnya dapat ya. Saya buat sesimpel mungkin nih. Kalau mau baca versi lengkapnya ada di modul. Modulnya saya share di grup. Tapi saya yakin teman-teman malas baca. Ya, saya rangkum aja dalam bentuk kata kunci seperti ini. Biar teman-teman nangkapnya gampang. Nah, ini sebenarnya terminologi dan sebenarnya step-stepnya agak berbeda. Step-stepnya agak berbeda. Tapi teman-teman nggak belajar lebih dalam karena step-stepnya itu harusnya sudah dipelajarin, dan harus dipelajarin sebenarnya beririsan sama materi ilmu ukur tanah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, ini step-stepnya teman-teman baca aja, di modul ada, di slide ada. Jadi yang krusial itu teman-teman harus mempersiapkan, ini sebenarnya di siklus pendataan udah ya. Ini lihat. Ini. Yang krusial adalah ini. Saya pengen teman-teman di sebelum UTS ini dituntut untuk bisa membuat konsep peta ZNT. Konsep peta ZNT. Kenapa? Tanpa konsep peta ZNT, teman-teman di Pemda dia tidak bisa melakukan yang namanya penilaian massal tanah. Penilaian massal tanah. Jadi teman-teman dituntut untuk bisa melakukan analisis ZNT NIR. Kalau misalnya teman-teman ini ya, terminologi namanya ZNT NIR. Bagaimana caranya? Simpel sebenarnya. Hanya saja teman-teman butuh keterampilan, butuh pembiasaan untuk menganalisis daerah tertentu dan memecahnya menjadi zona-zona nilai tanah. Oke, sampai sini untuk kotak-kotak yang lain nggak ada masalah ya. Sarana prasarana itu ya simpel lah, kertas, printer dan sebagainya. Koordinasi penyuluhan maksudnya apa? Kan kita kan yang didata adalah warga desa ya. Warga desa itu kan kalau misalnya nggak dikasih tahu kenapa ini untuk apa, mereka pasti berburuk sangka. Kita harus melakukan penyuluhan bahwa ini penting untuk mereka, untuk Pemda. Kemudian penyusunan DPKB ini untuk penilaian massal bangunannya ini cukup mengumpulkan harga komponen bangunan sama harga upah. Karena bangunan itu kan kalau biaya untuk pendekatan kos kan yang dilihat adalah harga komponen bangunan sama upahnya. Kemudian pembuatan konsep peta desa kelurahan ini sebenarnya tinggal cetak aja. Untuk kepentingan apa? Tadi tergantung teman-teman menggunakan pendekatan yang mana. Kalau misalnya untuk identifikasi ya dicetak petanya, datang ke lapangan dicoret-coret petanya. Pak, apakah ini masih relevan sama perkembangan sekarang? Nggak relevan. Karena sekarang sudah menggunakan peta digital. Jadi bisa saja ke lapangan pakai GPS, klik, nanti tinggal ekspor ke sistem informasi geografis, tinggal langsung ditransfer ke datanya, langsung istilahnya di-plotting ke petanya. Nah, ini teman-teman harus belajar di ilmu pertanah. Di situ kan pemetaan ada di situ ya. Oke, terus pengumpulan objek subjek, pengumpulan data subjek-objek ini, pengumpulannya ini ada dua, ini kumpulkan datanya, data pasar, data komponen bangunan, data upah 3, kemudian data objek itu sendiri. Kemudian ada pemberian NOP dalam hal ini pembentukan basis data. Kalau dia pemutahiran basis data berarti tidak perlu melakukan pemberian NOP kecuali terdapat objek pajak baru. Kemudian penilaian individu jika objeknya masuk objek bangunan khusus atau objek non standar. Jadi defaultnya semua dilakukan penilaian massal. Tapi setelah cek lapangan ternyata dia memenuhi kriteria objek khusus, kemudian objek non standar, maka dia dilakukan penilaian individual. Ya. Jadi ini nggak by request tapi by visit ke lapangan. Kemudian penelitian hasil ini harus dicek hasilnya apakah sesuai dengan ketentuan apa enggak statuta. Pekerjaan kantor ini ya ini sebenarnya sekarang udah bisa dieliminasi, kayak misalnya rekam nggak perlu karena pas pendataan pakai Android aplikasi, jadi datanya langsung masuk ke sistem, sebenarnya nggak perlu lagi. Kemudian pembendelan SPOP karena tidak ada SPOP-nya sekarang sudah banyak yang digital, walaupun masih ada daerah yang masih manual, itu bisa dieliminasi kegiatannya pembendelan SPOP-nya. Kenapa? SPOP ini penting. Di situ ada tanda tangannya, tanda tangan dari wajib pajak. Berarti apa? Bahwa data itu benar disetujui oleh wajib pajak. Nah, kalau sekarang bagaimana? Sekarang isunya adalah aplikasi Android itu, misalnya ini Android ya, Android itu
yang jadi isu adalah tanda tangan digital oleh tanda digitalnya wajib pajak. Jadi ada Pemda yang menggunakan teknologinya Jotform. Kalau teman-teman tahu Jotform itu dia bisa mengasih space untuk ditandatanganinya. Dia akan menyimpan image dari tanda tangan si orang yang menggunakannya. Dalam hal ini wajib pajak. Ada yang menggunakan teknologi yang namanya digital signature, tapi ini nggak bisa diterapkan karena nggak semua warga Indonesia memiliki fasilitas digital signature. Dan kalau misalnya teman-teman browsing, kita sebenarnya bisa daftarkan diri untuk untuk menggunakan fasilitas digital signature-nya punyanya macam-macam ya, punyanya Peruri, punyanya BNPT, cuman ada biayanya. Itu satu kali tanda tangan saya daftar kemarin itu 3.500. Jadi sangat costly untuk perorangan. Nah, ini isunya untuk form SPOP digital itu tanda tangan dari Pak. Bagaimana kalau tanda tangan scan, Pak? Nah, tanda tangan scan kan teman-teman tahu ya. Nanti teman-teman pas KTTA juga bakal melakukan itu tempel tanda tangan di lembar pengesahan, tempel paraf di di routing slip. Itu sebenarnya secara legal itu nggak sah. Nah, karena siapapun bisa melakukan itu gitu, dan tidak bisa divalidasi siapa yang melakukan dengan persetujuan yang punya tanda tangan atau enggak. Nah, ini di Pekanstan sendiri masih kesulitan terkait itu. Oke, lanjut. Nah, ini ya, tadi saya udah jelaskan. Teman-teman harus buat yang namanya rencana kerja. Nah, kenapa ini perlu dilakukan? Ya, hubungannya sama rupiah. Tadi rupiah dikeluarkan dalam proses kerjaan itu. Angka yang tadi saya sampaikan tuh 1,7 miliar, 1 miliar yang tadi dilelang itu dia berarti melalui fase ini. Tapi fase selanjutnya dia tidak lakukan. Jadi kalau di sini para Pemda yang melelang kegiatan pendataan dan penilaian itu dia melakukan oleh vendor. Nah, ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang teman-teman harus lakukan. Nanti teman-teman tinggal cek aja itunya. Nah, terus ini teman-teman harus aware sama ini. Kenapa ada angka ini? Angka ini muncul benchmark dari DJP, benchmark DJP. Jadi kalau pakai identifikasi itu per harinya per orang itu 15 objek. Kalau identifikasi, kalau misalnya verifikasi itu 20. Pak, bisa nggak lebih banyak? Bisa. Jadi ini adalah batas minimal standar prestasi kerja. Untuk apa? Untuk menentukan berapa banyak orang yang terlibat dalam proses pendataan. Kalau misalnya datanya 10.000, ya dikasih waktu 10 hari, ya 10 hari, berarti kan satu hari sama dengan 1.000 objek. Nggak mungkin kan dikerjain 1 orang, nggak mungkin kan dikerjain 5 orang, maka teman-teman tinggal lihat standar prestasi kerja per hari berapa. Kalau misalnya standar prestasi kerjanya seharinya adalah 20, ya tinggal dibagi 20, berarti butuh berapa orang? Berarti butuh sekitar 50 orang, kan? Seperti itu. Standar prestasi kerja ini menentukan berapa banyak orang yang terlibat dalam kegiatan pendataan. Jadi nanti kalau misalnya di soal, ya teman-teman punya bayangan singkat lah ya, oh kenapa ada standar prestasi kerja? Bisa nggak standar prestasi kerja itu dibuat lebih banyak daripada ini? Bisa, ini batas minimal. Dan ini tidak ada literaturnya, hanya benchmark dari statuta yang ada di DJP dulu atau yang Pemda lakukan sekarang. Ini verifikasi 20 hari, pengukuran 10 hari. Kenapa Pak pengukuran 10 hari? Karena verifikasi kan cuma ngecek di lapangan. Sama apa enggak? Tanya ke WP. Kalau pengukuran, teman-teman benar-benar melakukan pengukuran. Datang ke lapangan, mau pakai tarik meteran bisa, mau pakai distometer bisa, mau pakai GPS bisa. Yang pasti ini lebih lama dilakukan daripada yang tadi verifikasi. Oke, udah. Sekarang saya pengen ngasih gambaran terkait
Bagaimana membuat peta ZTT? Pertama, kalau membuat peta ZTT, teman-teman harus cari peta. Kita ambil peta kampung saya aja. Ambil contoh, kampung saya adalah Kelurahan Tangerang. Salah, bukan ini. Ini kampung saya teman-teman ya, Balapuso. Ini di Google Map tuh dia sudah melakukan apa namanya, udah bisa ngasih tanda suatu area. Cuman ada beberapa kelurahan memang nggak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Tangerang Brebes. Nah ini teman-teman, kok hilang? Nah ini misalnya kelurahan kita dapat tugas, saya dapat tugas untuk melakukan pendataan dan penilaian massal di kelurahan saya misalnya. Dan ini misalnya adalah Kelurahan Tangerang. Salah satu tahapan yang harus saya lakukan adalah membuat peta ZTNT. Bagaimana cara membuat peta ZTNT? Peta ZTNT adalah kita memprediksi atau melihat area yang kira-kira nilainya adalah serupa, satu zona, nilainya tuh mirip-mirip. Biasanya itu dilihat batas wilayah sama batas buatan manusia atau batas alam. Nah, di sini kan teman-teman lihat nih. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ada jalan ini ya, jalan. Ini jalan besar, ini jalan lintas kabupaten yang bawah ini. Kalau yang ini jalan anggap aja ini jalan kabupaten tuh jalan tingkat 2, yang ini jalan tingkat 3, kemudian ini jalan kampung, ini jalan tingkat 4. Bagaimana cara saya membuat zona nilai tanah? Saya akan mengelompokkan area yang kira-kira nilainya sama. Kira-kira nilainya sama dengan membuat batas imajiner. Pertama, buat batas imajiner dulu. Batas imajiner itu berarti batas yang nggak ada sebenarnya di lapangan. Contohnya, area rumah yang di pinggir jalan ini nilainya sama. Ini area yang di rumah ini sama. Tanah yang di sini sama. Tanah yang di sini sama semua.
Batas imajiner. Buat batas imajiner. Ini berarti nilainya dianggap sama. Kemudian area yang lain ini kan rata-rata cuma sawah ya teman-teman ya. Berarti nilainya sama, bisa dijadikan satu zona. Berarti tapi sawah yang pinggir jalan dia nilainya beda. Ini contoh aja. Berarti ini satu zona. Di sini juga. Kemudian selanjutnya yang pinggir jalan. Nah, ini adalah contoh teman-teman membuat batas imajiner. Jadi teman-teman kalau ingin praktis atau ingin latihan, coba teman-teman buka peta wilayah teman-teman, kemudian buat prediksi peta ZNT. Nah, kalau teman-teman pengen nyocokin kemampuan teman-teman membagi zona nilai tanah dengan buatan orang lain, teman-teman bisa cocokkan dengan yang namanya peta zona ZNT-nya ATR BPN. ATR BPN ZNT. Ya, lagi nggak bisa teman-teman. Nah, ini nggak bisa. Harusnya nanti di sini muncul peta ATR BPN yang nanti teman-teman bisa memunculkan peta ZNT-nya. Di situ teman-teman bisa bandingkan peta ZNT yang teman-teman buat dan punya ATR BPN untuk perbandingan. Cuman untuk beberapa daerah, terutama di daerah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua itu masih banyak daerah-daerah yang masih banyak daerah-daerah yang belum ada peta ZNT-nya di ATR BPN. Nah, setelah ini biasanya nanti teman-teman akan diberi nama misalnya AA, AB, AC, AD, dan seterusnya. Mungkin ini hanya pengenalan saja. Nanti kita akan praktik di pertemuan selanjutnya. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Untuk 4 kriteria tadi ya, ini kita fokusnya tadi teman-teman bisa membedakan kapan itu pemutahiran basis data, kapan itu pembentukan basis data, kemudian teman-teman bisa membedakan kapan menggunakan identifikasi dan verifikasi, pengukuran dan verifikasi hanya melakukan penyampaian SPOP saja, hanya dengan identifikasi, dengan verifikasi dan pengukuran, itu ada kata kuncinya, teman-teman bisa pilih nanti. Sehingga kalau misalnya diberikan contoh kasus, teman-teman bisa lihat kata kuncinya ada nggak di kasus itu. Nanti teman-teman bisa menentukan alternatif pendataan yang sesuai. Kemudian kalau yang ini teman-teman tinggal baca aja. Kalau misalnya dia dilelang, biasanya Pemda tetap melakukan, tapi kotak yang atas saja. Kotak yang bawah ini yang melakukan adalah vendor. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada, silakan diskusi terkait data yang teman-teman kumpulin. Sudah ada yang berhasil ngumpulin data nggak? Nggak ada? Belum ada ya? Belum ada kendala berarti ya? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan kali ini. Minggu depan paling nggak teman-teman sudah punya 3 data yang kita gunakan untuk simulasi ya. Paling nggak punya 3 data untuk simulasi dan diusahakan yang satu kampung, satu kelurahan untuk simulasi, analisis, dan rentenir. Oke, sampai sini aja. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan, monggo? Kalau nggak ada, saya tutup. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Insya Allah ya teman-teman ya.